Hello everyone, perkenalkan nama saya adalah Alif Aulia Rahman. Di sini saya adalah mahasiswa dari Bisnis Malang jurusan Business Creation. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas, terutama dari bisnis model kanvas perusahaan Magalarva. Sebelum kita akan menjelaskan lebih jauh bagaimana bisnis model kanvas atau BMC dari Magalarva, sebaiknya kita harus mengerti dulu nih, apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat atau tools yang dapat merepresentasikan visual untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana sebuah proses berjalannya sebuah bisnis. Dengan tools bisnis model kanvas atau BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen atau membaca sebuah dokumen bisnis plan yang panjang dan lebar. Nah, di BMC ini sendiri terdapat 9 komponen penting. Di dalam BMC ini terdapat 9 elemen penting pada BMC. Yang pertama adalah customer segments. Yang kedua adalah value proposition. Yang ketiga adalah channel. Yang keempat adalah customer relationship. Yang kelima adalah revenue stream. Yang keenam adalah key activities. Yang ketujuh adalah resources. Yang kedelapan adalah key partnership. Yang kesembilan adalah cost structure. Nah, inilah adalah sebuah konsep BMC dari perusahaan Magalarva. Magalarva adalah perusahaan pengolah limbah organik. Magalarva adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan pakan ternak atau pakan hewan dengan memanfaatkan limbah organik. Perlu diketahui bahwa limbah organik atau sampah organik di Indonesia itu adalah sebuah masalah yang besar. Maka oleh Magalarva sendiri ini adalah sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bisnis. Nah, dalam bisnis Magalarva sendiri, customer segment-nya adalah petani, peternak ikan dan unggas, maupun para antusias pemeliharaan hewan ataupun hortikultura. Nah, kemudian nilai yang ingin diberikan kepada customer ialah perlu diketahui bahwa larva BSF sebagai pakan alternatif berharga murah, pengganti pakan ternak pabrikan yang bernutrisi protein dan lemak yang tinggi. Yang kedua adalah kasgot merupakan limbah dari budidaya larva sebagai pupuk pengganti sebagai pupuk kompos berkualitas pengganti pupuk kimia yang dapat merusak struktur tanah pertanian. Kemudian channels-nya adalah bagaimana value ini dapat dicapai oleh customer. Maka channels-nya di sini adalah dapat dicapai melalui sosial media, e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee. Yang ketiga adalah website, karena Magalarva mempunyai website sendiri yaitu di magalarva.com. Yang keempat adalah farm atau kebunnya. Kemudian bagaimana untuk menjaga relasi dengan customer, yaitu dengan ada 3 cara yang dapat diperhatikan dari perusahaan Magalarva ini. Yang pertama adalah kemitraan. Yang kedua adalah penyuluhan edukasi. Yang ketiga adalah promo-promo, yang dimana ini merupakan sebuah sistem bisnis yang bukan hanya business to business, tetapi juga business to customer. Nah, dari bisnis ini, dari mana perusahaan ini akan mendapatkan revenue, atau yang kita jelaskan adalah yaitu revenue stream. Revenue stream dari Magalarva ini tentunya adalah dari penjualan produknya adalah merupakan larva hidup, larva kering, tepung larva, minyak larva, hingga kasgot atau limbah dari budidaya larva itu sendiri. Dan juga revenue yang kedua yang bisa didapatkan adalah jasa pengolahan sampah. Nah, bagaimana Magalarva ini dapat menghasilkan revenue dengan jasa pengolahan sampah, yaitu mereka membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga ataupun sebuah kelompok yang menghasilkan
limbah. Kemudian key activities. Kemudian setelah dari revenue stream, tahap selanjutnya adalah key activities. Nah, key activities dari Maga larva ini adalah tentu mengolah limbah organik. Yang kedua adalah budidaya larva. Yang ketiga adalah pengolahan produk, yaitu dari larva. Ada dua raw material yang dari bisnis ini, yaitu larva dan kaskot. Yang keempat adalah research and development, bagaimana mereka selalu berupaya untuk berinovasi, mencari solusi, dan mendapatkan opportunity supaya bisnis ini tetap bertahan di masa-masa selanjutnya. Yang kelima adalah pemasaran. Kemudian, setelah dari key activities, kita dapat ke tahap yaitu key resources, yaitu sumbernya. Nah, sumber dari budidaya larva BASF ini atau bisnis yang dijalankan oleh Maga larva ini adalah, pertama tentunya adalah dari modal. Meskipun Maga larva ini memanfaatkan limbah organik sebagai sumber pakannya untuk larva, tetap dibutuhkan modal yang besar, yaitu seperti membangun fasilitas-fasilitasnya. Yang kedua adalah tentunya lahan, yang ketiga adalah perlengkapan, yang keempat adalah media, dan yang kelima adalah limbah organik. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa aja sih partner yang bekerja sama yang dapat bekerja sama dengan Maga larva. Nah, key partners-nya adalah yaitu sebuah kelompok atau sebuah perorangan maupun institusi ataupun lembaga yang menghasilkan limbah organik. Yang kedua adalah tentunya adalah pemerintah. Yang ketiga adalah investor. Yang keempat adalah reseller. Nah, kemudian pembiayaan yang harus dibayar oleh Maga larva sendiri ini adalah di bagian cost structure. Di sini terdapat ada biaya produksi, biaya transportasi, biaya research and development, biaya gaji, dan biaya marketing. Nah, 9 komponen inilah yang merupakan bagian dari BMC atau Business Model Canvas pada perusahaan Maga larva. Terima kasih.